Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya, Faris dari PT Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hal yang berkaitan dengan teknologi. Kira-kira apa ya? Yuk, simak videonya. Tapi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya. Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi terus mengalami peningkatan dengan pesat. Kemajuan tersebut tentu memberikan dampak langsung dan tidak langsung pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terdampak adalah profesi arsitektur. Teknologi dan informasi digital semakin mempengaruhi arsitektur baik dalam proses perencanaan, perancangan, maupun pembangunan. Apa sih arsitektur digital itu? Arsitektur digital merupakan istilah singkat untuk menggambarkan pemakaian teknologi, komunikasi, dan informasi dalam proses perencanaan dan perancangan arsitektur secara keseluruhan. Hal tersebut tidak hanya menyangkut pada teknologi yang digunakan oleh arsitek dalam proses pembuatan desain, akan tetapi juga berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan oleh arsitek untuk menyampaikan desain yang dibuatnya. Mengapa ada pergeseran teknologi? Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi transformasi proses perancangan arsitektur. Salah satunya adalah efisiensi. Bagi mahasiswa arsitektur, tentu sangat memahami bahwa menggambar secara manual membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan menggambar dengan digital. Terlebih, ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan gambar, maka teknik tradisional mengharuskan arsitek untuk menggambar ulang. Hal tersebut tentu terasa tidak efisien secara waktu, tenaga, bahkan biaya. Kesalahan dan kelalaian dalam proses menggambar manual juga lebih besar dibandingkan dengan menggambar digital yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Alasan yang kedua adalah teknologi digital mampu menawarkan berbagai pilihan untuk membantu kinerja arsitek. Pada mulanya, peran teknologi digital dalam bidang arsitektur hanya sebatas media gambar pengganti pensil, kertas, dan penggaris. Kehadiran BIM atau Building Information Modeling membuat teknologi digital menjadi proses yang bukan hanya menampilkan gambar, tetapi juga memberikan informasi terkait objek yang dibuat. Apa sih kelebihan arsitektur digital? Penerapan disiplin ilmu ini memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, yang pertama, mampu menyediakan berbagai pilihan. Arsitektur digital mencakup perhitungan canggih yang memungkinkan pembuatan desain yang tidak konvensional. Pembuatan simulasi dapat menggambarkan interaksi material, struktur, dan bentuk. Berkat perangkat lunak desain arsitektur, arsitektur digital memungkinkan seorang arsitek membuat bentuk bebas yang kompleks dengan meninggalkan geometri tradisional. Bentuk bangunan juga dapat dibentuk sebagai simulasi dari berbagai proses yang unik. Dengan menggunakan simulasi, kontrol arsitek bukanlah pembentukan, tetapi pemilihan parameter simulasi tersebut. Alhasil, arsitek memilih salah satu bentuk yang ditawarkan oleh program tersebut. Lalu, untuk kelebihan yang kedua, dapat membantu pengolahan material bangunan secara digital. Arsitektur digital membuka peluang untuk membangun gedung menggunakan material digital. Seperti halnya dalam membuat bentuk bangunan, bahan-bahan bangunan dapat dibuat dalam bentuk yang bervariasi, menggunakan perangkat lunak atau 3D modeling. Saat mendesain objek atau bagiannya, material digital dibuat bukan sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai kumpulan unit yang disusun dalam struktur tertentu. Bahan-bahan tersebut dapat dibuat dengan printer 3D, laser, robot, dan lain sebagainya. Sehingga, arsitek memiliki kesempatan untuk mengontrol sepenuhnya proses desain bangunan. Arsitektur digital juga memungkinkan material tradisional seperti batu bata untuk digunakan dengan cara baru dan dalam bentuk yang tidak konvensional. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kerja. Teknologi ini tentu menjanjikan efektivitas dalam proses pengerjaan desain. Hal ini karena proses simulasi memungkinkan pembangunan gedung berdasarkan parameter kinerja yang dibutuhkan di lapangan. Misalnya dalam menilai kondisi iklim, biaya, ekologi, dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak ya kelemahan dari arsitektur digital itu? Untuk saat ini, terdapat dua masalah utama yang menjadi kelemahan dari penggunaan teknologi arsitektur digital. Di antaranya adalah
SDM, dan biaya. Teknologi yang maju tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengingat material pembuatannya juga pasti lebih rumit dibandingkan dengan teknologi tradisional. Selain itu, teknologi ini mungkin belum tersedia di seluruh negara. Maka dari itu, proses distribusi akan memungkinkan kenaikan biaya dari teknologi itu sendiri. Untuk kelemahan yang kedua, yaitu tidak seluruh SDM mampu memanfaatkan teknologi tersebut dengan optimal. Mengingat teknologi modern terus mengalami perkembangan, maka sumber daya manusia yang mengolah atau memanfaatkan teknologi tersebut juga harus terus melakukan pembelajaran. Nah, itu tadi pembahasan kali ini tentang arsitektur digital. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh iya, kalau teman-teman ada yang membutuhkan konsultasi atau butuh desain interior, bisa nih hubungi kami di R3 Studio melalui kontak yang ada di deskripsi di bawah ya. Oke, sekian video kali ini. Saya Faris. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.